Sobat Guru semua, terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku bakal membuat tips dan trik, tentu saja ala aku ya, bagaimana lulus UKM PPG 2021. Jadi aku klaim di sini ya, UKM PPG yang aku masuk di sini adalah UKIN dan UP, karena di PPG 2021, khususnya PPG yang full daring ini, UKIN dan UP itu saling berhubungan dan lebih rumit daripada tahun kemarin. Makanya sebenarnya sebelum video tips dan trik untuk PPG 2021 full daring, aku sudah pernah bikin juga tips dan trik lulus UP di PPG 2019. Karena menurut aku PPG 2019 dan PPG 2020-2021 ini ya, selain memiliki tahapan yang berbeda, ujiannya juga berbeda, dan pokoknya semuanya beda. Makanya aku inisiatif, ya udah aku bikin lagi aja gitu, biar pembaharuan dan ada mungkin yang belum aku beritahukan di video yang sebelumnya, tips dan trik sebelumnya aku kasih tahu di sini. Maksudnya aku juga minta maaf karena akhir-akhir ini aku belum sempat upload video. Yang terakhir itu kayak 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya, karena satu dan lain hal yang emergensi juga, dan kekurangan informasi juga aku belakangan ini terutama tentang PPG gitu. Oke, penasaran kan apa tips dan triknya? Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya tuh kan, lantaran kelamaan gak bikin video jadi kayak gitu. Oke, langsung aja, nggak usah banyak bacot, let's get started. Jadi aku mau ngomong jujur ya, soal pendapat aku banyak yang menanyakan di DM Instagram, terutama tuh banyak banget yang menanyakan bagaimana pendapat aku tentang PPG full daring ini. Jadi sebenarnya PPG full daring ini ada kelebihannya dan ada kekurangannya juga ya. Kelebihannya sebenarnya yang pertama apa ya? Kita nggak perlu harus tatap muka langsung dengan dosennya ya. Ini bisa kayak jadi kelebihan jadi kekurangan sih, karena kalau kita nggak tatap muka langsung, kita sebenarnya kayak kurang chemistry gitu lah. Tahu kan, kita kan guru ya, kita guru terus kita belajar online sama siswa kita, itu kan emang kayak beda banget ya dengan kita tatap muka langsung. Makanya aku bilang itu bisa jadi satu kekurangan, bisa juga jadi satu kelebihan gitu. Terus selanjutnya, kelebihan selanjutnya life expenses ya. Maksud aku life expenses di sini adalah daily life, biaya untuk sehari-hari gitu ya. Jadi karena kita cuman daring ya, dalam jaringan kita otomatis cuman nyiapin kuota. Kalau bisa ya pasang wifi aja biar lebih lancar kan. Jadi kita nggak perlu repot-repot mikirin uang kos. Kalau dulu tuh aku kayak selama 2 bulan luring ya di kampus, di LPTK saya itu, aku harus pokoknya mikirin uang kos, terus daily life aku sehari-harinya itu mau makan apa gitu. Terus uang bensin karena bawa motor juga. Jadi kayak banyak banget gitu yang harus dipikirkan. Tapi kalau di daring ini salah satu kelebihannya ya itu, biaya sehari-harinya juga jadi terkurang. Jadi ini nggak sama sekali jelek ya, tapi juga menurut aku nggak sama sekali bagus. Yang terakhir, kita bisa memilih tempat terdekat ya, dan bukan di LPTK langsung ketika kita melaksanakan UP. Nah ini menurut aku satu keuntungan sih. Jadi misalkan kita sekarang ada di mana, terus misalnya ada di Sulawesi, terus kita dapat dapat LPTK-nya misalnya di Kalimantan atau di Jawa, kita nggak perlu harus ke sana kan. Kita kalau mau UP bisa memilih tempat yang terdekat. Misalnya kalau aku di Sulawesi berarti ke Unpad atau ke Universitas Negeri Makassar gitu. Jadi kita bisa pilih tempat yang lebih dekat. Tapi di samping kelebihan-kelebihan tadi dan sedikit kekurangan yang aku kasih tahu, banyak juga kekurangan-kekurangan lain yang menurut aku kurang bagus aja gitu ya. Karena yang pertama, kita nggak ada
tatap muka sama sekali dengan orang-orang yang memang hanya semata-mata di komputer aja dari pagi sampai malam. Jadi itu melelahkan sekali buat laptop ya. Pokoknya kalau kalian mulai daring ini, karena ini daringnya sekitar 60 harian ya, atau 2 bulan lebih. Jadi kalian harusnya tuh udah siap laptop yang bisa tahan daring sampai lama banget, karena pengalaman dari aku sendiri itu daring 3 bulan tuh bisa membuat laptop kita kayak jadi mandek gitu, kayak tiba-tiba ada aja masalahnya, kayak kevirusan atau lain sebagainya gitu, kayak banyak banget masalah-masalah seperti itu, teknis-teknis seperti itu yang mudah-mudahan nanti teman-teman gak akan menghadapi. Jadi aku sebenarnya sih kayak aku ada contekan, ini contekan. Jadi aku mau sebenarnya nih mau bicara dari hati ke hati aja sih. Jadi aku memberi saran ya, aku nggak menggurui, aku memberi saran sebagai seorang teman gitu. Oke? Terus di sini aku ada contekan ya. Jadi aku langsung mulai aja ya, tips dan trik itu cuman nostalgia sih, apa sih bahasanya ya, pokoknya itu flashback ya, review dari PPG full daring tadi itu aku udah banyak jelaskan juga di video-video aku sebelum ini. Jadi tips dan trik ya UKM PPG tahun 2021 ya, full daring ya. Yang pertama kalau menurut aku ya, usahakan untuk terlibat aktif dalam komunitas online. Ya, maksudnya komunitas online di sini yang wajib maupun yang nggak wajib. Kalau komunitas online yang wajib ya berarti sepertinya itu ya, forum di LMS yang digunakan untuk daring ya. Kalau dulu tuh Spada, kalau sekarang aku nggak tahu ya. Di situ kan ada forum diskusi, biasanya di situ kalian harus aktif karena itu ada nilainya juga ya. Terus ini forum-forum wajibnya dulu ya yang aku jabarin. Terus ada grup WA kelas, itu juga kalian harus aktif bertanya. Terus kalau misalnya ada waktu yang terlewat, kan keseringan daring gitu, ada tempo waktunya dari tanggal segini sampai tanggal segini. Nah, yang seperti itu seringnya tuh kita kayak ada aja gitu kendalanya, apalagi di tempat yang jaringannya kurang bagus seperti aku tuh di tahun lalu ada aja halangan rintangannya, jadi biasanya tuh kelewat gitu waktunya. Nah kalau kelewat gitu kan kita harus aktif di komunitas online, terutama yang wajib-wajib itu WA kelas, terus LMS, forum LMS, forum diskusi LMS yang daring kita itu gitu. Terus mungkin grup WA angkatan, kita harus aktif pokoknya di komunitas online, karena satu-satunya jalur komunikasi kita itu hanya daring gitu. Makanya kalau udah nggak aktif di situ ya susah juga ya kayak gitu. Terus selain forum-forum yang bersifat daring tadi ya, yang wajib, ada juga forum-forum yang sebenarnya nggak wajib tapi perlu kita ikuti gitu. Misalkan kayak komunitas SIM PKB 2021 gitu, atau komunitas itu banyak banget di Facebook ya, info PPG Daljab 2021. Kemudian ada juga Telegram ya, yang tentang PPG Daljab ini ya, info-info PPG, pokoknya semuanya itu kita harus ikuti, bukannya juga harus sih, kalau aku sih wajib sih harus ikut-ikut yang seperti itu, karena itu sangat bermanfaat sekali gitu ya. Karena kalau kita ikut komunitas-komunitas online seperti itu, nanti mereka akan arahkan ke grup mereka. Jadi kalau kita itu kayak misalkan kita di LPTK Universitas, misalkan Universitas Negeri Makassar ya misalkan, terus di kelas A kita cuman aktif di situ, nanti kita berkutatnya cuman orang-orang itu doang gitu. Sedangkan di grup itu banyak banget, maksudnya di komunitas-komunitas online kayak Facebook, Twitter atau Telegram itu banyak banget. Pokoknya bermanfaat banget. Aku nggak bisa jelasin dan jabarin di sini. Di situ modul online daring tahun lalu kalian semua bisa dapatkan di situ ya, yang nggak akan bisa kalian dapatkan di WA kelas ataupun LMS yang sedang kalian gunakan itu ya.
seperti itu. Makanya kalian wajib banget sih ikut yang seperti itu. Nanti aku kasih saran-saran komunitas yang bisa kalian ikuti ya di sini. Selanjutnya, usahakan kalian itu memiliki teman untuk sharing ya. Meskipun ini daring, justru teman untuk sharing itu penting ya. Dan ini sebenarnya agak sulit dicari, terutama kalau misalnya dalam satu kabupaten aja gitu ya. Itu dalam satu kabupaten misalnya kita tuh jurusannya kayak bimbingan konseling atau apa, kan kita cuman sendirian ya. Makanya itu tadi pentingnya kita mengikuti komunitas-komunitas online yang nggak wajib tadi, karena nanti kita bisa mendapatkan teman ya yang seperjuangan, sejurusan, paling bagus sih sejurusan, untuk kita konsultasi ke mereka meskipun cuman via daring. Selain teman sejurusan juga kita memerlukan teman yang apa ya, yang mengerti IT ya, itu penting banget sih, karena nanti kita harus buat video pembelajaran, terus ngedit dan lain sebagainya, itu cukup berat sih. Ya, makanya itu perlu banget teman yang seperti itu. Selanjutnya, mencoba sharing pengalaman ya dengan teman yang sudah pernah mengikuti PPG full daring itu, atau mungkin teman yang pernah mengikuti PPG di 2020. Kalau kalian punya teman seperti itu lebih bagus lagi. Jadi kalian bisa tanya-tanya kayak ujian komprehensif itu apa, terus ujian UKIN-nya itu syarat-syaratnya apa. Karena kalau di 2019 itu betul-betul ujian UKIN tuh nggak punya syarat-syarat, tapi setelah di 2020 tiba-tiba dia punya syarat-syarat ya. Nanti aku sertakan di berikutnya ya. Ini untuk UKIN ya. Nanti ada ujian komprehensif juga, ada video pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi perlu banget itu kita nanya-nanya ke orang yang ada pengalaman di tahun sebelumnya. Kemudian aku dengar di tahun ini juga tuh kayak tiap pagi ada Zoom meeting gitu sama dosen. Kalau di tahun kemarin kan nggak ada yang begitu ya. Semuanya hanya berbentuk video. Jadi itu juga kalian harus ikuti, karena nanti mungkin itu adalah salah satu penilaian kehadiran juga gitu. Terus UKIN untuk tahun 2020 sih itu nanti salah satu persyaratannya itu adalah kalian harus memiliki yang namanya portofolio sama sertifikat ya, dari pokoknya dari mana-mana lah, seperti pelatihan online atau diklat atau BIMTEK ya. Kalian harus punya itu jam terbangnya kayak 132 jam pelajaran kalau aku nggak salah ya. Kalian harus punya sejumlah itu, belum lagi portofolio pelaksanaan tugas di sekolah gitu. Jadi banyak banget yang harus kalian siapkan, bahkan ini baru mau UKIN gitu kan. Itu sebenarnya sih sebagai pengganti kan. Kalau UKIN tuh sebenarnya kita harus ngajar langsung di depan dosennya. Kalau kali ini tuh lebih ngajar juga iya, tapi kita juga harus punya portofolio juga iya gitu. Nah, kalau kalian semua tuh kayak pengen dapat jam terbang ya, jam terbang segitu amat gitu, maksudnya kayak ingin dapat sertifikat gratis dari Kemdikbud ya, kalian cukup ikut aja di Guru Belajar dan Berbagi. Itu portal Kemdikbud, kalian bisa dapatkan. Baru-baru ini ada seri PAUD dan seri apa itu, lupa aku, seri pendidikan inklusif ya. Aku bakal aku mungkin pas aku bikin video ini, mungkin video itu udah aku upload duluan, jadi aku taruh linknya di deskripsi biar kalian bisa masuk di situ. Nah, kalian apalagi yang angkatan 1 ini harus siap-siap mempersiapkan itu pelatihan online itu gitu ya. Selanjutnya ya, menguasai materi. Nah, ini penting banget ya. Sebenarnya yang trik yang lalu juga ada sih, ini tips dan trik yang lalu, tapi menguasai materi itu penting banget karena segala sesuatu yang muncul di soal UP nanti itu pasti berkaitan dengan modul-modul online yang disajikan pada saat daring ya. Karena ini daringnya singkat,
Ya, nanti juga ada ujian komprehensif. Jadi banyak banget juga yang tanya sama aku ujian komprehensif itu kayak gimana. Nanti itu diwawancarai via Zoom oleh 2 orang sejenis pewawancara dosen ya kepada kita, kemudian menanyakan tentang materi-materi daring itu ya. Itu seperti pendalaman materi daring gitu ya. Seperti itu. Terus yang keberapa udah nih? Kelima ya, mengumpulkan bank soal. Nah, ini lebih menjurus ke UP sih. Jadi, oh ya, untuk bank soal jangan khawatir, jangan gundah gulana. Nanti aku taruh di link deskripsi, kalian bisa download di situ karena aku nggak akan bisa kirim ke email kalian satu-satu ya. Ini juga tujuan aku membuat video ini. Jadi nanti aku semakin memperbaharui ya soal-soal aku gitu. Kalau aku dapat yang baru aku langsung masukkan ke link soal yang baru ini gitu. Itu bang soalnya banyak banget. Itu tinggal kalian aja gimana cara belajarnya. Sorry ya kalau suara aku kayak lagi puasa, harap maklum. Yang belum terakhir sih ini. Ya, yang udah yang terakhir. Latihan soal secara berkala. Ini penting banget sih. Semua orang tahu kita harus latihan soal secara berkala kalau kita pengen lulus. Karena pada dasarnya itu nggak ada lagi yang namanya lulus. Yang penting ikut UP lulus. Nggak ada, nggak usah mikir prinsip kayak gitu. Pokoknya sekarang siapa yang belajar, siapa yang usahanya lebih keras. Artinya kalaupun dengan usaha keras itu kita belum lulus, ya berarti itu udah usaha terbaik kita gitu loh. Jangan sampai kita berleha-leha berpikir bahwa ini semua hanyalah formalitas. Ujian ini hanya formalitas. Ujian sekarang tuh benar-benar mengukur kemampuan kita gitu. Untuk menjadi guru yang profesional. Oke? Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan tentang tips dan trik ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian ada pertanyaan dan lain sebagainya ya, silakan ke Instagram aku atau email aja aku. Aku taruh semuanya di link deskripsi. Link deskripsi aku banyak banget ini nanti yang harus aku sisipkan ya. Oke, kalau kalian memang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. See you on my next video. Bye.